Shalom, selamat pagi. Salam sehat buat kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan renungan dari firman Tuhan yang ditetapkan pada hari ini, Selasa 12 Agustus 2025. Terlebih dahulu marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus yang memberkati hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 117 ayat 1. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Ibu bapak saudara-saudara, memuji Tuhan merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan orang-orang percaya. Jika kita melihat dalam setiap peribadahan, puji-pujian selalu mendapat porsi yang paling banyak. Puji-pujian merupakan bentuk iman atau ungkapan iman. Ketika kita memuji Tuhan, kita mengakui bahwa Dialah yang berdaulat atas hidup kita. Kita mempercayakan setiap langkah kita kepadanya. Puji-pujian juga membawa kita semakin lebih dekat kepada Tuhan, menguatkan iman kita, dan membuka hati kita untuk mengalami kasih dan kuasa-Nya yang lebih besar. Sekarang pertanyaan bagi kita adalah, mengapa kita harus memuji Tuhan atau memegahkan namanya? Apakah Tuhan itu dalam tanda kutip gila hormat atau mencari-cari pujian manusia? Sekali-sekali tidak. Tuhan tidak gila hormat, apalagi mencari-cari pujian atau mengemis pujian dari manusia. Tetapi manusia wajib memuji dan memuliakan Dia. Mengapa? Karena memang patutlah pujian hanya kita persembahkan kepada Dia yang bertahta di tempat yang maha tinggi. Di dalam hidup ini, ada begitu banyak alasan untuk kita memuji Tuhan dan memegahkan namanya. Salah satu jawabannya adalah karena hidup kita ini berasal dari Tuhan. Dia yang telah menciptakan kita dan memberikan kehidupan bagi kita, serta mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Coba kita bayangkan, Tuhan tidak membangunkan kita di pagi hari. Coba juga kita bayangkan, kalau 1 jam saja kita kehabisan oksigen. Lihatlah kedahsyatan kekuasaan Allah dalam mengendalikan alam. Begitu juga kehidupan kita. Sekali saja bumi bergoyang dan bergetar oleh gempa, manusia tidak berdaya. Hilang lenyap seketika saja. Kita jadi tak ada arti dan gunanya. Selain hilang, melayang pergi tanpa bekas, seperti debu diterpa oleh angin. Bila kita ingat tentang kasih Tuhan dalam hidup ini, sampai kapanpun kita takkan sanggup menghitung dan mengukurnya. Kebaikan, kemurahan, kesetiaan, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan atas kita sungguh tiada terbilang. Namun sering kali kita kurang atau bahkan tidak menyadarinya. Yang kita ingat-ingat hanyalah besarnya masalah dan berbagai kesulitan yang kita alami. Masalah dan kesulitan yang ada laksana tembok tebal yang menghalangi dan menutupi pandangan mata kita untuk melihat kebesaran kasih Tuhan. Jadi, dari alasan-alasan tersebut, sepatutnya lah kita harus memuji dan memegahkan nama Tuhan. Kita tidak boleh berhenti memuji Tuhan hanya gara-gara persoalan dan permasalahan yang kita hadapi. Kita harus memuji Tuhan di segala waktu, keadaan, dan tempat. Meskipun kita berada pada situasi yang sulit, dan sepertinya kegelapan pekat mengelilingi kehidupan kita, janganlah pernah berhenti memuji Tuhan dan memegahkan Dia. Di atas pujian
akan mengalir kuasa Allah yang bekerja terus-menerus di dalam kehidupan kita. Kita bisa belajar dari kisah Paulus dan Silas saat mereka berada di dalam penjara, dalam situasi yang sangat sulit, penuh tekanan. Mereka tidak pernah menyerah pada keadaan. Namun sebaliknya mereka memilih untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan merespon pujian dan penyembahan mereka dengan cara yang luar biasa. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, sehingga pintu-pintu penjara terbuka dan belenggu mereka terlepas. Ini adalah bukti nyata bahwa ada kuasa besar dalam pujian dan penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Begitu pula kisah runtuhnya tembok Jeriko. Umat Tuhan mengelilingi kota itu selama 7 hari dengan para imam meniup sangkakala, dan seluruh umat bersorak-sorai pada hari ke-7, menyebabkan tembok itu runtuh. Betapa pentingnya puji-pujian di dalam kehidupan ini. Karena itu, nyatakanlah puji-pujian kita senantiasa kepada Tuhan. Megahkanlah namanya, karena puji-pujian di atas segala yang ada di dalam kehidupan kita. Diberkatilah kita menjalani aktivitas kita. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah senantiasa memberkati engkau semua. Amin.